Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, patut kiranya kita memanjatkan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat kesempatan yang luar biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari musibah dan balaknya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, pada sesi kali ini kita sudah memasuki puasa di bulan suci Ramadan hari ke-17. Tentu ini satu ungkapan yang bahagia, ungkapan yang sangat senang, karena kita sudah memasuki hari 10 kedua di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, rukuk kita, sujud kita, dan ibadah-ibadah yang lain mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa, pada hari ini, pada tausiah kali ini, saya akan memberikan materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum saya memberikan pemaparan dan paparan tentang berbakti kepada kedua orang tua, saya ingat pesannya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Qala Luqmanul Hakim li benihi. Luqman Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya, innan nasa salah satu aslasin, sulusun lillah wa sulusun li nafsihi wa sulusun liddudi. Fa amma ma huwa lillah faruhuhu, wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu, wa amma ma huwa liddudi fajismihi, wa amma ma huwa liddudi fajismuhu. Pemirsa, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya manusia itu digolongkan menjadi 3. Sepertiga yang pertama, manusia itu untuk Allah. Sepertiga yang kedua, manusia untuk dirinya sendiri. Dan sepertiga yang ketiga adalah manusia itu menjadi santapan ulat. Lalu yang ketiga itu dirinci. Adapun manusia yang untuk Allah, atau apa yang ada pada manusia itu yang akan kembali kepada Allah, itu adalah ruhnya. Jadi ketika manusia itu sudah dicabut ruhnya, ruh itu kembali kepada yang punya, yaitu Allah. Maka dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Lalu yang kedua, manusia itu yang kedua untuk dirinya. Apa itu? Yaitu amalnya. Amal manusia ketika di dunia, baik itu amal baik, amal jelek, semua akumulasi dari sejak awal sampai akhir hayatnya, itu diakumulasi amal-amal manusia, itu kembali kepada dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, manusia itu akan menjadi santapan ulat. Apa itu? Yaitu jasadnya. Jadi jasadnya dikembalikan ke tanah, dan di dalam tanah nanti
jasad-jasad manusia, tubuh manusia itu akan dimakan oleh ulat. Jadi ruh manusia kembali kepada yang punya, yaitu Allah, dan amalnya manusia itu kembali kepada dirinya sendiri. Apakah amalnya itu nanti bisa menyelamatkan di alam kubur untuk dirinya atau tidak, itu tergantung amal-amal yang ada di dunia. Lalu yang ketiga, jasadnya itu kembali dan dikembalikan ke tanah, akan menjadi santapan cacing dan santapan ulat-ulat yang ada di dalam tanah kuburan. Nah, itulah menurut Luqmanul Hakim kepada anaknya sebagai wasiat. Nah, pemirsa rahimakumullah, kembali kepada tema, bahwa tema pada sore ini, pada sesi kali ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam kitab ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi ayat ini memerintahkan kepada manusia agar manusia itu menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu turun yang kedua, yaitu wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, wa ahsinu bihima ihsanan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Ini adalah perintah Allah, bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia, terutama kepada kaum muslimin wal muslimat, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Tentu di dalam komunitas keluarga ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemirsa, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah satu kewajiban bagi seorang anak. Karena kita tahu bahwa adanya anak lahir ke bumi itu lantaran kedua orang tua kita. Ketika manusia itu bayi, lalu dibesarkan, dipelihara, dibina, diberi makan, disusui, dan lain sebagainya. Itu tugas berat, terutama bagi ibu yang ada di dalam rumah tangga. Tentu ini satu hal yang sangat logis. Ketika ibu dan ayah berjuang bagaimana supaya anaknya bertahan hidup seterusnya, maka ibu dan ayah berjuang sekeras mungkin dengan cara yang baik. Maka disinilah seorang anak harus berhutang budi kepada kedua orang tuanya, sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, pemirsa rahimakumullah, di surat yang lain atau di ayat yang lain di sini dijelaskan juga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah menetapkan, Allah memerintahkan, Tuhanmu memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang atas tadi, Allah adalah Allah berfirman, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Di surat ini, di ayat ini, Allah memulai dengan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan, Allah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diteruskan di ayat ini, wabil walidaini ihsana, sama, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-ayah. Lalu
Allah memerintahkan kepada kita semua agar kita berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tatkala kedua orang tuamu menginjak usia yang tua, atau salah satu dari keduanya, ibunya atau ayahnya, sudah menginjak usia tua, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ibu, bapak. Itu dilarang oleh Allah. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak. Pemirsa, ketika seorang tua atau orang tua kita, ibu atau ayah, masih bersama dalam rumah tangga, ketika ayah masih sehat, ibunya masih sehat, anaknya tentu masih kuat, karena masih kuat untuk membersamainya secara sabar. Tetapi di sini Al-Quran menekankan, kalau sudah ayah atau ibumu sudah usia tua, bersama kamu, hidup serumah dengan kamu, atau bahkan mungkin satu saat ayah atau ibu sudah lanjut usia, bahkan sampai pikun, mau ke kamar mandi harus didampingi. Itu butuh kesabaran, butuh ketelatenan, dan disitulah pahala besar. Kalau panjenengan merawat dengan baik, dengan ikhlas, sungguh ada di pihak panjenengan selaku anak. Tapi sekali-kali kata Al-Quran, ketika orang tuamu sudah usia lanjut, kamu jangan sekali-kali mengatakan dengan perkataan yang kasar. Itu dosa, para pemirsa. Nah, disinilah ujian anak. Ujian anak bagaimana merawat orang tua ketika sudah usia tua, apalagi sampai pikun, bahkan kena penyakit misalkan. Butuh ketabahan, butuh kesabaran. Bagaimana supaya hati ini tidak gerundel merawat orang tua yang sudah tua. Nah, ini yang dimaksud, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufin wala tanharhuma. Kalau panjenengan merawat orang tua yang sudah tua bangka, jangan pernah kamu berkata kasar. Itu dilarang. Itu dilarang. Dan jangan membentak kedua orang tua. Lalu diteruskan di ayat yang lain, wa qul lahuma qawlan karima. Tapi berkatalah kepada kedua orang tuamu tadi, terutama yang sudah ketika dirawat dalam keadaan tua bangka, dengan perkataan yang lembut, yang tidak menyakiti, yang tidak membuat orang tuamu adalah sedih dan lain sebagainya. Wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tebarkan kasih sayang, tawaddu'lah di hadapan kedua orang tuamu, terutama orang tua yang sudah tua. Jangan sampai suara panjenengan kekerasan yang melebihi suara orang tua ketika berkata, dan lain sebagainya. Dan mari kita selalu berdoa dan mendoakan kedua orang tua sebagaimana perintah di dalam Al-Quran, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, doakan, ya Rabb, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana kedua orang tua kami mengasihani, menyayangi kami ketika kami masih kecil. Pemirsa rahimakumullah, sangat jelas di sini bahwa Al-Quran begitu memperhatikan benar, memperhatikan betul bagaimana anak jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua, terutama ketika orang tuamu sudah tua dan hidup serumah dengan kamu. Disitulah kamu nanti akan diuji kesabarannya. Tatkala panjenengan itu merawat orang tua yang sudah sangat-sangat tua, bahkan mungkin sampai pikun, kamu melayani dengan keikhlasan, dengan kesabaran, maka disitulah pahala yang selalu mengalir, pahalanya sangat besar. Dan sebaliknya,
Manakala panjenengan merawat orang tua yang sudah tua hidup serumah dengan panjenengan, kau selalu berkeluh kesah, bahkan sering membentak, sering memarahi, bahkan mungkin dipukul, naudzubillah, maka dosa besar juga akan menimpa kepada kalian dan Allah murka kepada orang-orang semacam itu. Nah, pemirsa rahimakumullah, ada satu kisah dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, kelak saya di sorga itu siapa teman saya?" Allah menjawab, "Musa, kalau kamu ingin tahu siapa temanmu di sorga, datangilah orang ini. Orang ini sekarang ada di pasar, di toko ini, jualan ini." Rinci Allah memberitahu. Lalu Nabi Musa mendatangi pasar dan mendatangi toko yang ditunjukkan oleh Allah melalui firman-Nya itu. Betul, setelah Nabi Musa datang ke satu pasar, dilihat ada seorang pemuda sedang memotong-motong daging, lalu menjualnya, lalu diletakkanlah daging itu, sisa daripada penjualannya, lalu dibawa pulang. Ketika seorang pemuda ini pulang, lalu Nabi Musa mengikutinya dari belakang sampai nyampe ke rumahnya. Ingin tahu sebenarnya apa amalan yang membuat si pemuda ini oleh Allah divonis dijadikan sebagai temannya di surga kelak. Ternyata pemirsa, begitu Nabi Musa mengamati di rumah pemuda ini, dia permisi, minta izin masuk ke dalam rumahnya, dan oleh si pemuda ini dipersilahkan untuk masuk. Seperti biasa, ketika ada tamu, lalu si pemuda ini melayani dengan baik, memasakkan daging dengan daging yang enak, lalu disuguhkan kepada Nabi Musa dan dimakanlah oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa makan suguhan atau yang disuguhkan itu, si pemuda itu masuk ke dalam rumah, merawat ibunya yang sudah tua, dimandiin, dibersihin. Setelah itu ibunya itu diberi ganti, pakaiannya diganti, kemudian disuapi, didulang dengan makanan yang enak, diberi minum yang enak, lalu direbahkan di tempat tidurnya. Begitu setiap hari si pemuda ini melayani, merawat ibunya yang sudah tua. Dan ibunya ini ketika dirawat oleh si pemuda ini, sambil bibirnya bergerak mendoakan dengan doa seperti ini, "Ya Rabb, jadikanlah anakku ini temannya Nabi Musa kelak di sorga." Itu didengar sendiri oleh Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa melihat amalan atau seorang pemuda merawat ibunya begitu tabah dan sabar, bertanya, "Wahai pemuda, siapakah orang ini? Siapakah ibu ini?" Dijawab oleh pemuda, "Ini adalah ibuku. Kami setiap hari merawatnya dengan sabar, dengan tulus. Inilah jimat saya," kata pemuda itu. Lalu ibu selalu berdoa agar saya kelak di sorga bisa bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa memberitahukan, "Wahai si pemuda, wahai ibu, akulah Nabi Musa yang kau maksud." Betapa bahagianya si pemuda dan ibu ini. Nah, pemirsa rahimakumullah, itulah kisah yang ada dalam kitab Durratun Nasihin ini, bahwa merawat ibu atau merawat ayah, merawat orang tua tatkala kedua orang tua atau salah satu dari keduanya itu sudah tua, sudah tidak kuat lagi untuk berjalan, lalu dirawat oleh anaknya dengan betul-betul kasih sayang, betul-betul ikhlas, betul-betul sabar, tidak pernah mengeluh, maka jaminannya di situ adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini harus dibalik dan sebaliknya. Manakala seorang anak
merawat orang tuanya, terutama yang sudah tua, dengan perasaan yang kasar, pelayanan yang kasar, atau mungkin orang tuanya sering dimarahi, bahkan dipukuli, atau tidak diberi makan sampai lebih 1 hari. Sungguh dosanya besar anak semacam ini, dan inilah yang disebut dengan anak yang durhaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, pemirsa rahimakumullah, dapat saya simpulkan melalui tausiah ini, mari kita harus menjadi anak yang baik, anak yang memperhatikan kepada kedua orang tua kita. Manakala orang tua kita hidup serumah, maka layanilah dengan cara ikhlas, dengan penuh sabar, dan jangan pernah membentak, memarahi, apalagi sampai memukul. Karena orang tua itu adalah bisa mengantarkan kita ke surganya Allah manakala kita merawatnya dengan baik. Dan sebaliknya, orang tua juga bisa mengantarkan anak itu ke nerakanya Allah manakala anak itu merawatnya dengan sungguh-sungguh menyakitkan, dengan kekerasan, dengan kemarahan, dan dengan perilaku yang sangat menyakiti orang tuanya. Jadi kata kuncinya, kalau ingin masuk surganya Allah, di situ ada orang tuamu. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Artinya apa? Kalau ingin masuk surga, ada di ibumu, ada di ayahmu. Ketika kamu rawatlah dengan ikhlas dan sabar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan spirit bagi kita semua untuk menjadi anak yang baik. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi anak yang baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang berkenan di hati para pemirsa. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.